Sebelum masuk di alur cerita kali ini, sobat bisa menonton filmnya terlebih dahulu, agar mudah memahami alur ceritanya. Tanpa berlama-lama, lanjut ke alur ceritanya. 1 bulan berlalu dengan diam-diam. Sementara itu, suasana seluruh wilayah perang binatang berangsur-angsur menjadi panas membara mengikuti arus waktu. Berbagai rumor menyebar ke seluruh wilayah. Meskipun demikian, terlepas dari bagaimana berita itu menyebar, semuanya berpusat pada satu topik utama. Harta karun benda suci kuno. Ketika seseorang menyebutkan 4 kata ini, keserakahan yang besar pasti akan muncul dari dalam mata mereka. Siapapun yang pernah tinggal di Beast War Legend jelas menyadari betapa gilanya Beast War Legend ini setiap 3 tahun. Hampir setiap faksi akan berhenti bertarung selama periode waktu ini. Setelah itu, mereka akan mengarahkan mata mereka yang membara ke arah perbendaharaan barang ilahi kuno. Benda-benda ilahi. Di mata banyak orang, 2 kata sederhana ini adalah sinonim untuk kekuatan dunia. Bahkan benda ilahi yang paling biasa pun memiliki kekuatan yang sebanding dengan harta karun jiwa surgawi. Jika seseorang benar-benar beruntung dan memperoleh benda ilahi kuno, yang masuk dalam peringkat benda ilahi kuno, itu akan menyebabkan banyak orang langsung merasa iri. Meskipun seseorang akan membutuhkan kekuatan tablet ilahi kuno untuk mendapatkan objek ilahi di dalam perbendaharaan barang ilahi, tampaknya ada sejumlah besar harta karun di dalamnya. Hanya sedikit orang yang mungkin bisa mendapatkan objek ilahi setiap kali perbendaharaan dibuka, tetapi akan ada banyak harta karun jiwa yang kuat mengalir keluar dari perbendaharaan barang ilahi kuno juga. Bahkan, tampaknya perbendaharaan barang ilahi kuno tidak memberlakukan batasan pada jumlah harta karun jiwa di level ini. Oleh karena itu, setiap orang memenuhi syarat untuk mendapatkannya. Selama seseorang mampu mendapatkan harta karun jiwa, perjalanan seseorang tidak akan sia-sia. Ini juga menjadi alasan mengapa pembukaan perbendaharaan benda suci kuno menjadi acara paling meriah di wilayah perang binatang setiap 3 tahun. Dalam persiapan untuk mendapatkan harta karun jiwa yang kuat dari dalam perbendaharaan barang suci kuno, banyak faksi saling menggosok tangan dan bersiap untuk pertarungan besar. Gunung Petir Dalam. Pasukan hitam berdiri tertib di depan aula besar. Aura pembunuh menyebar dan menutupi seluruh tempat. 8 jenderal dari Deep Lightning Armor mengenakan baju besi lengkap saat mereka berdiri di depan pasukan yang tangguh ini. Aura mereka menakutkan. Tuan Komandan Api, persiapan kami telah selesai. Kami dapat berangkat atas perintah Anda. Centong melihat ke arah panggung batu yang menjulang tinggi di depannya. Ada sosok seperti menara logam di sana. Dia berdiri dengan gagah saat aura yang sangat dahsyat menyebar dari dalam tubuhnya seperti gelombang. Mata harimau Little Flame menyapu pasukan pemakan harimau, yang memiliki aura ganas dan menakutkan, sebelum ekspresi puas muncul di matanya. Segera, dia mengangguk perlahan. Tuan Komandan Iblis, kapan kita akan berangkat? Centong bertanya. Begitu kakak keluar dari kultivasinya yang terpencil, Little Flame berbalik. Matanya melihat ke arah aula pelatihan di Deep Lightning Mountain. Lindong telah berlatih keras dalam retret dan dia tidak menunjukkan tanda-tanda akan muncul bahkan sampai sekarang. Centong dan yang lainnya mengangguk setelah mendengar ini. Mereka segera berhenti berbicara. Seluruh area di depan aula sekali lagi menjadi sunyi senyap. Hanya keganasan pekat yang bertahan di langit. Penantian ini berlanjut selama beberapa jam. Ketika matahari di langit menjadi sangat panas, semua orang tiba-tiba merasakan gelombang tak terlihat yang tiba-tiba dan mengejutkan menyebar dari aula yang jauh. Riak itu mungkin tampak tak terlihat, tetapi penuh dengan kekuatan tekanan yang mengerikan. Mengom. Riak menyebar sementara raungan naga yang menggetarkan bumi tiba-tiba dipancarkan dari aula besar. Sinar cahaya yang terbentuk dari energi mental, tiba-tiba muncul dari dalam aula. Sinar cahaya itu perlahan menghilang. Sosok kurus berjalan di langit. Tidak ada sedikit pun riak Yuan power di sekelilingnya. Sebaliknya, tubuhnya dipenuhi dengan energi mental yang agung. Energi mental itu tampaknya telah berubah menjadi guntur, yang terus bergemuruh saat langkah kakinya mendarat. Centong dan yang lainnya memasang tatapan terkejut saat melihat pemuda itu, yang muncul di udara di atas aula ini dalam sekejap. Pikiran mereka terasa sedikit melayang saat melihat matanya yang hitam legam. Matanya tampak seperti lubang hitam, yang menyebabkan jiwa seseorang tanpa sadar tenggelam di dalamnya.
Energi mental yang sangat mengejutkan. Kelompok Centong segera pulih. Hati mereka terkejut. Mereka semua buru-buru menundukkan kepala. Kekuatan energi mental Lindong sebenarnya telah mencapai tahap yang dapat memengaruhi pikiran mereka. Lindong menatap pasukan besar yang menunggu di bawah, sebelum dia tersenyum tipis. Energi mental agung yang mengambang di sekelilingnya perlahan-lahan ditarik. Jarinya kemudian menyentuh mata hitam. Tampaknya ada riak unik yang berkedip di atas matanya. Sepertinya latihan keras selama kurun waktu ini juga telah memungkinkan dia memperoleh beberapa manfaat dalam hal penyelidikan energi mentalnya. Ayo bergerak. Lindong melambaikan tangannya. Tanpa basa-basi lagi, tubuhnya bergerak dan berubah menjadi gumpalan asap hijau yang melayang ke kejauhan. Little Flame menjerit pelan dan dingin saat melihat ini. Dia menghentakkan kakinya dan tubuhnya berubah menjadi sinar cahaya hitam yang mengikuti di belakang Lindong dengan kecepatan seperti kilat. Centong dan pasukan pemakan harimau juga terbang ke langit sebelum meledak ke depan. Suara udara yang terbelah bergema di langit, memberikan pemandangan yang sangat spektakuler. Pegunungan Benda Suci terletak di tengah-tengah wilayah perang binatang buas. Tempat ini dapat dianggap sebagai satu-satunya tempat di wilayah perang binatang buas yang tidak didominasi oleh golongan manapun. Bukan karena kurangnya sumber daya. Sebaliknya, tempat ini terlalu menggoda. Akibatnya, tidak ada golongan yang cukup berani untuk menduduki tempat ini untuk dirinya sendiri. Bahkan golongan kuat dari 3 panglima iblis besar di wilayah perang binatang buas tidak terkecuali. Sepasang mata merah darah yang tak terhitung jumlahnya terus-menerus menatap tempat ini. Setiap individu atau faksi kuat yang bermaksud menggunakan berbagai cara untuk menduduki tempat ini akan menjadi musuh bersama seluruh wilayah perang binatang tanpa kecuali. Biasanya, pegunungan barang ilahi ini cukup sepi. Namun, dalam beberapa hari, tempat ini telah menjadi tempat paling ramai di seluruh wilayah perang binatang. Tidak hanya berbagai pasukan besar dari faksi-faksi besar wilayah perang binatang datang berbondong-bondong, tetapi bahkan faksi-faksi di luar wilayah perang binatang juga telah menempuh jarak yang sangat jauh untuk mencapai tempat ini karena reputasi perbendaharaan barang ilahi kuno. Saat ini, seluruh pegunungan itu dipenuhi orang-orang. Suara angin kencang yang tak terhitung jumlahnya terus bergema di langit. Banyak orang bergegas dari kejauhan seperti belalang. Setelah itu, mereka mendarat di pegunungan ini. Sekumpulan besar angin kencang datang dari cakrawala di tengah semua kebisingan. Banyak pasang mata melirik. Mereka bisa melihat keganasan yang mengerikan melanda. Keganasan ini seperti aliran air hitam yang mengalir deras dengan aura gelap yang menakutkan. Akhirnya, aliran air itu langsung mendarat di sebuah gunung di depan mata yang tak terhitung jumlahnya. Seluruh tempat itu jelas menjadi jauh lebih sunyi setelah kedatangan kelompok dari Deep Lightning Mountain. Berbagai tatapan penasaran tertuju ke arah mereka. Jelas, pertikaian antara Deep Lightning Mountain dan Blood Dragon Hall telah menyebabkan banyak orang menjadi tertarik pada komandan iblis baru dari Deep Lightning Mountain. Lindong sama sekali mengabaikan tatapan mereka. Ia mengangkat matanya dan melihat ke arah bagian terdalam dari pegunungan itu. Ia dapat mendeteksi riak yang sangat samar dari tempat itu. Fluktuasi ini sedikit mirip dengan batu leluhur di tubuhnya. Ini benar-benar sebuah peristiwa besar. Mata Lindong menyapu sekelilingnya. Sebuah kejutan melintas di wajahnya. Aura agung yang tak terhitung jumlahnya melonjak ke langit. Sikap agung itu cukup spektakuler. Little Flame mengangguk. Mata harimau merahnya menyapu sekelilingnya. Beberapa penonton yang menatapnya dengan cepat berpaling. Reputasi jenderal paling ganas dari Deep Lightning Mountain cukup terkenal di Beast War Region. Semua orang jelas menyadari betapa brutalnya orang ini. Ayo istirahat. Lindong berkata. Alisnya sedikit terangkat setelah suaranya terdengar. Menoleh, dia melihat ke arah langit utara. Cahaya darah yang mengerikan tiba-tiba melesat. Pada saat yang sama, aura yang sangat menekan melonjak ke seluruh pegunungan benda suci dari segala arah. Aura ini secara langsung menyebabkan percakapan di seluruh gunung terhenti. Segera setelah itu, beberapa mata yang penuh kegembiraan tertuju ke arah gunung, tempat kelompok dari Deep Lightning Mountain berada. Lindong merasakan sesuatu. Dia menyilangkan 10 jarinya yang panjang dan melirik wajah Centong di sampingnya, yang menjadi jauh lebih tegang. Senyum tipis muncul. Apakah aula naga darah akan segera tiba?
Kelompok centong mengangguk pelan setelah mendengar ini. Mata mereka dipenuhi dengan kekhawatiran dan kehati-hatian. Lindong mengangkat kepalanya. Ia melihat ke arah asal aura yang menekan itu. Mata hitam yang awalnya gelap itu tampaknya menjadi lebih dalam. Cahaya darah menyapu dari cakrawala saat aura yang sangat kuat datang menyapu. Aura yang menekan itu menyebabkan ekspresi para ahli yang tak terhitung jumlahnya di pegunungan berubah drastis. Kekuatan seorang ahli tahap samsara sebenarnya menakutkan ini. Lindong mengangkat kepalanya. Matanya menatap langit yang dipenuhi cahaya berdarah. Seketika, dia sedikit mengernyit. Berdiri di belakangnya, Little Flame memancarkan kilatan menakutkan di matanya. Tampaknya ada raungan harimau yang rendah dan dalam menyebar dari tubuhnya yang seperti menara logam. Kelompok centong dan pasukan pemakan harimau segera bersiaga tinggi, karena mereka bersiap menghadapi perubahan yang tidak terduga. Cahaya merah darah yang terang menjadi semakin pekat. Setelah itu, semua orang melihat segerombolan manusia hitam bergegas mendekat. Itu adalah pasukan berwarna merah darah. Tepat di depan pasukan ini, ada dua sosok yang berjalan di udara. Mereka adalah wajah-wajah yang dikenal. Keduanya adalah dua komandan Blood Dragon Hall yang bertarung dengan Lindong 1 bulan yang lalu. Ada 4 ular piton merah darah besar di tengah pasukan merah darah. Ular piton besar itu saling melilit saat membawa tahta merah darah yang besar. Sosok itu duduk sambil bersandar di tahta itu. Ada aura yang menindas keluar dari tubuhnya dan menyelimuti langit. Salah satu dari 3 Panglima Iblis Agung di wilayah Perang Binatang, Panglima Iblis Naga Langit. Udara di langit di atas pegunungan benda suci tampak membeku. Meskipun ada 8 Panglima Iblis di wilayah Perang Binatang Buas, semua orang tahu bahwa penguasa sebenarnya adalah 3 Panglima Iblis Agung ini. Kekuatan luar biasa seorang ahli tahap samsara sedemikian rupa, sehingga semua ahli di bawah tingkat ini akan merasa sangat rendah diri. Pasukan merah darah akhirnya berhenti perlahan di langit. Setelah itu, banyak pasang mata ganas diarahkan ke bawah. Mereka melihat ke arah gunung, yang ditempati oleh Deep Lightning Mountain, dari kejauhan. Duduk di singgasananya yang berwarna darah, mata sosok itu menunduk. Tampak ada senyum main-main di wajahnya saat dia berkata, "Kita bertemu lagi." Lindong tampak tenang, ini bukan kebetulan. Dia mengangkat kepalanya untuk menatap sosok di atas tahta. Komandan Iblis Naga Langit saat ini tidak diragukan lagi jauh lebih kuat dibandingkan dengan sebulan yang lalu. Kekuatan Yuan yang besar dan perkasa menyelimuti tubuhnya seperti lautan. Kekuatan Yuan dipenuhi dengan ki kehidupan dan kematian. Keduanya adalah jenis energi yang sangat berbeda. Namun, keduanya menyatu dengan sempurna saat ini. Penggabungan kehidupan dan kematian membentuk siklus kelahiran kembali. Seorang ahli tahap kehidupan mendalam memiliki ki kehidupan yang melonjak dalam tubuhnya. Selanjutnya, ki kehidupan menjadi sangat kaya sehingga berubah menjadi ki kematian. Dua jenis kekuatan yang berbeda, yang satu akan memperkuat tubuh seseorang, sementara yang lain memiliki kekuatan membunuh yang mematikan. Hanya dengan penggabungan sempurna dari kedua jenis energi ini, seseorang akan dapat menunjukkan kekuatannya yang sebenarnya. Ini pula sebabnya mengapa seorang ahli tahap samsara mampu memandang rendah seorang ahli tahap kematian mendalam yang sempurna. Energi apapun saja akan sulit menghadapi lawan yang telah menggabungkan ki kehidupan dan kematian. Ini adalah perbedaan yang nyata. Kecuali seseorang memiliki beberapa teknik unik, akan sangat sulit untuk menembus celah ini. Apakah kamu menyesali keputusanmu untuk bertindak begitu arogan saat itu, sekarang setelah kamu melihat tubuh asliku? Komandan Iblis Naga Langit mengejek sambil menatap kedua Lindong. Matanya memiliki ekspresi seperti kucing yang sedang bermain dengan tikus. Mata-mata di seberang gunung itu menatap ke arah kelompok dari Deep Lightning Mountain. Mereka sadar bahwa banyak orang di sini hanya mencari pertunjukan yang bagus. Deep Lightning Mountain akhirnya akan membayar harga atas kecerobohan dan kesombongan mereka dari sebulan yang lalu. Lindong menatap mata Komandan Iblis Naga Langit. Senyuman terpancar di mata itu saat dia berkata dengan lembut, "Bahkan jika kita kembali ke masa lalu, kata-kata yang kukatakan tidak akan berubah." Senyum di wajah Komandan Iblis Naga Langit di langit perlahan menghilang. Dia berdiri, jubah merah berkibar di belakangnya, tampak seperti sepasang sayap berdarah.
Rasa dingin dan hasrat membunuh yang kuat muncul di matanya. Kamu benar-benar berani bersikap tangguh bahkan di saat seperti ini? Setelah mendeteksi hasrat membunuh di mata Komandan Iblis Naga Langit, pasukan pemakan harimau itu seperti harimau ganas yang terpancing, karena mereka tiba-tiba mengalihkan mata merah mereka ke arah yang pertama. Tidak ada sedikit pun rasa takut di mata mereka. Sebaliknya, hanya ada keganasan haus darah seperti binatang buas. Panglima Iblis Naga Langit, aku khawatir gigimu tidak cukup keras untuk menghancurkan gunung petir dalam milikku, teriak api kecil dengan dingin. Mata Komandan Iblis Naga Langit tampak suram. Semua orang bisa merasakan riak dahsyat menyapu darinya. Pasukan Aula Naga Darah juga memperlihatkan keganasan di mata mereka. Tak seorang pun menyangka bahwa Deep Lightning Mountain masih berani bersikap tidak sopan bahkan setelah tubuh asli Panglima Iblis Naga Langit telah tiba. Aku akan memberitahu kalian semua bahwa kalian tidak memenuhi syarat untuk mengancamku dengan kekuatan kalian yang kecil. Komandan Iblis Naga Langit melangkah maju dan muncul di luar pasukan. Ia mengepalkan tangannya saat bola cahaya berwarna merah darah berkumpul dengan panik di tangannya. Energi hitam dan putih berputar dan bergejolak di dalamnya. Kekuatan penghancur yang mengerikan menyebar darinya. Komandan Iblis Naga Langit ini telah menggunakan kekuatan yang hanya dimiliki oleh seorang ahli tahap samsara untuk serangan pertamanya. Jelas, dia bermaksud membunuh mereka. Kelompok Centong mengalami perubahan ekspresi. Mereka dapat mendeteksi riak yang mengerikan dari gugusan cahaya merah darah di tangan Komandan Iblis Naga Langit. Komandan Iblis Naga Langit saat ini beberapa kali lebih kuat dibandingkan dengan avatar roh iblis saat itu. Keganasan melintas di mata Komandan Iblis Naga Langit. Dia menjentikkan jarinya dan bola cahaya merah darah itu membengkak hingga berukuran 1000 kaki. Setelah itu, bola itu berubah menjadi meteorit merah darah di depan banyak pasang mata yang ketakutan saat bersiul melewati langit, dan tanpa ampun menghantam gunung, tempat gunung petir dalam berada. Meteorit merah darah itu turun dalam sekejap mata. Namun, sebelum sempat menghancurkan seluruh gunung menjadi debu, sebuah bayangan hitam tiba-tiba melesat keluar dari gunung. Kemudian, ia bertabrakan langsung dengan bola cahaya merah darah ini, yang mengandung kekuatan penghancur yang mengerikan. Suara keras bergema di langit. Riak serangan energi menyebar seperti gelombang, menyebabkan seluruh pegunungan bergetar. Banyak pasang mata menatap ke arah sumber gelombang serangan. Setelah itu, mata mereka tiba-tiba mengecil. Mereka bisa melihat sosok yang mengambang. Serangan mengejutkan dari Komandan Iblis Naga Langit itu sebenarnya telah diblokir. Siapa dia? Dia benar-benar mampu menerima serangan dari ahli tahap samsara? Mungkinkah ada ahli tersembunyi di Deep Lightning Mountain? Suara dengungan meletus pada saat ini. Banyak mata yang terkejut melihat ke arah langit di atas gunung. Gunung petir dalam ini benar-benar memiliki beberapa teknik tersembunyi? Apakah itu boneka? Panglima Iblis Naga Langit juga mengalami perubahan ekspresi karena pemandangan ini. Dia melihat ke arah sosok hitam gelap itu sebelum pupil matanya mengeras. Komandan Iblis Naga Langit, aku sudah bilang sebelumnya bahwa kau harus siap membayar harga yang mahal jika kau ingin menelan gunung petir dalam milikku. Lindong melambaikan lengan bajunya sebelum mayat pemakan langit di udara perlahan mendarat di sampingnya. Akhirnya, dia menatap Komandan Iblis Naga Langit dan berkata perlahan. Jadi ini alasan dibalik rasa percaya dirimu? Komandan Iblis Naga Langit menatap tajam ke arah mayat langit yang melahap. Sesaat kemudian, matanya menjadi gelap dan suram saat dia berkata. Lindong tidak berkomitmen. Dia berkata, Komandan Iblis Naga Langit, tujuan kita adalah perbendaharaan barang ilahi. Kekuatan Aula Naga Darahmu mungkin melampaui gunung petir dalam milikku, tetapi apakah kau yakin bahwa kau akan memiliki kekuatan untuk bersaing memperebutkan barang-barang ilahi dengan dua komandan iblis hebat lainnya, setelah bertarung dengan kami? Apakah kau mengancamku? Komandan Iblis Naga Langit tertawa dingin. Saya hanya menyatakan kebenaran. Lindong tersenyum. Matanya menatap ke arah pegunungan ini. Beberapa aura kuat yang ada membuatnya terkejut. Kemungkinan besar Anda menyadari bahwa banyak orang di sini sedang mengincar perbendaharaan barang ilahi kuno. Memulai pertarungan sebelum perbendaharaan dibuka berarti membuang-buang pasukan Anda yang berharga di gunung petir dalam milikku. Saya khawatir ini bukan keputusan yang bijaksana. Apakah saya benar?
Banyak sekali ahli di pegunungan benda suci yang memuji Lindong dengan suara pelan. Si kecil ini juga cukup cerdas. Dia mengerti bahwa dalam pertarungan langsung, Gunung Petir Dalam pasti tidak akan mampu mengalahkan Aula Naga Darah. Namun, mereka mampu menggunakan metode seperti itu untuk mengintimidasi Aula Naga Darah agar tidak melakukan apapun, karena takut kehilangan sesuatu yang lebih berharga. Bagaimanapun, Gunung Petir Dalam membuat semua orang, termasuk Komandan Iblis Naga Langit, tahu bahwa Gunung Petir Dalam mereka bukanlah orang yang lemah setelah menunjukkan kekuatan fisik mereka. Komandan Iblis Naga Langit memiliki ekspresi muram. Awalnya, dia berpikir bahwa dengan kemunculan tubuhnya yang sebenarnya, dia akan dapat dengan cepat menghancurkan kepercayaan diri Deep Lightning Mountain. Namun, dia tidak menyangka Lindong memiliki boneka sekuat itu, yang mampu menerima serangannya secara langsung. Dengan cara ini, efek intimidasi yang dia harapkan untuk dicapai benar-benar hilang. Meskipun dia tidak ingin mengakuinya, dia mengerti bahwa dia tidak punya pilihan selain waspada terhadap apa yang disebutkan Lindong. Ada banyak sekali orang kuat yang mengincar harta karun barang suci kuno. Meskipun Aula Naga Darah mereka dianggap sebagai tiran di area ini, pasti akan ada banyak orang yang tidak akan ragu untuk menendang mereka saat mereka terpuruk. Secara logika, seseorang tidak boleh kehabisan kekuatan bertarung sebelum berhasil mendapatkan benda-benda suci yang ada di dalam perbendaharaan benda suci kuno. Namun, bukankah itu berarti Aula Naga Darahnya tidak punya pilihan selain mundur untuk saat ini? Komandan Iblis Naga Langit menatap wajah Lindong yang tersenyum, sebelum tanpa sadar ia merasa sedikit sesak di hatinya. Meskipun ia adalah Komandan Iblis yang hebat di wilayah perang binatang buas dan ahli tahap samsara yang kuat, ia tetap saja berakhir menderita di tangan bocah tahap kematian mendalam awal ini. Memikirkan hal ini saja sudah membuatnya marah. Banyak ahli di dalam pegunungan benda suci terkejut saat mereka melihat langit. Panglima Iblis Naga Langit memiliki ekspresi yang berubah dengan cepat. Mulutnya terbuka dan matanya tampak aneh saat dia melihat Lindong di gunung. Orang ini, dia benar-benar mampu memaksa Panglima Iblis Naga Langit sampai sejauh itu. Dia memang cukup tangguh. Haha, Komandan Iblis Naga Langit, sepertinya kau akan membuang mukamu kali ini. Suara tawa keras tiba-tiba terdengar dari jarak yang sangat jauh sementara amarah membuncah dalam hati Komandan Iblis Naga Langit. Tiba-tiba, suara tawa keras terdengar. Angin dan petir bergulung-gulung. Banyak sosok bergegas maju. Ada seorang pria berotot dengan baju besi emas, memegang tongkat hitam besar. Wajahnya jelek, tetapi auranya tidak lebih lemah dari Komandan Iblis Naga Langit. Panglima Iblis Kera Emas Gunung Kera Emas. Kemunculan pria besar ini menyebabkan beberapa orang berseru. Sedikit keterkejutan melintas di mata Lindong. Orang yang telah tiba, tidak lain adalah salah satu dari 3 Komandan Iblis besar dari wilayah perang binatang, Komandan Iblis Kera Emas dari Gunung Kera Emas. Heaven Dragon, kalau aku jadi kamu, aku pasti langsung menyerang dan menghabisi mereka. Lagi pula, kamu sudah mendapatkan Nine Sky Heavy Mountain sebelumnya. Jangan bilang kalau kamu berniat untuk bertanding dengan kami lagi. Suara tawa tajam terdengar dari kejauhan tak lama setelah pria besar itu muncul. Lindong menoleh dan melihat awan hitam membumbung dari kejauhan. Akhirnya, dia bisa melihat bahwa awan hitam itu sebenarnya dibentuk oleh banyak sosok bersayap. Ada orang kurus tepat di depan awan hitam itu. Sayap di punggungnya berukuran 1000 kaki. Panglima Iblis Hantu Kondor dari aliran Hantu Kondor ya. Lindong bergumam pelan pada dirinya sendiri. Dengan cara ini, 3 Komandan Iblis Agung wilayah perang binatang semuanya telah tiba. Kekuatan Yuan di area tersebut menjadi sedikit ganas setelah 2 Komandan Iblis lainnya muncul. 3 aura agung mulai menyebar, menyebabkan banyak orang merasa seolah-olah tubuh mereka menjadi sedikit lebih berat. 3 ahli tahap samsara terhebat. Banyak pasang mata menatap ketiga ahli kuat yang berdiri dengan gagah di langit, sebelum ketakutan besar melintas di mata mereka. Mereka benar-benar penguasa tertinggi wilayah perang binatang. 3 ahli tahap samsara. Mata Lindong tertuju pada 3 aura, yang tampaknya menutupi seluruh langit. Ekspresinya sedikit muram. Meskipun barisan Yimo di Flame Divine Hall bahkan lebih mengerikan, masih ada Kingzi, Moluo dan yang lainnya yang hadir. Namun, jika ada konflik yang terjadi sekarang, yang bisa mereka lakukan hanyalah menghadapi orang-orang ini sendiri.
Lindong pernah menyegel seorang Jenderal Yimo, yang kekuatannya setara dengan ahli tahap samsara. Namun, ini dilakukan dengan bantuan kelompok Tang Xinlian dan dengan demikian tidak menunjukkan bahwa ia memiliki kemampuan untuk bertarung dengan seorang ahli tingkat ini. Lindong saat ini masih harus sangat berhati-hati dan waspada saat menghadapi keberadaan seperti itu. Namun, dibandingkan dengan perasaan tak berdaya yang dia alami saat menghadapi 3 kepala raksasa gerbang Yuan saat itu, dia tidak diragukan lagi berada dalam kondisi yang jauh lebih baik sekarang. Ini karena Lindong yang sekarang juga memiliki beberapa keterampilan yang akan memaksa ahli tahap samsara untuk menganggapnya serius. Kalian semua cepat sekali sampai di sini. Komandan Iblis Naga Langit mengerutkan kening sambil melirik Komandan Iblis Kera Emas dan Komandan Iblis Kondor Hantu. Hehe, ini adalah acara besar yang hanya terjadi 3 tahun sekali. Jika kita datang terlambat, Aula Naga Darahmu mungkin akan mengambil semua keuntungan lagi. Komandan Iblis Kera Emas tersenyum. Tubuhnya tampak cukup kokoh dan dia mengenakan baju besi emas yang cemerlang. Banyak garis emas aneh menutupi baju besi itu dan riak samar dan kuat tampak terpancar darinya. Namun, sepertinya kita menyaksikan kejadian menarik saat kita tiba. Heaven Dragon, sungguh tak terduga bahwa kau benar-benar dipaksa oleh Deep Lightning Mountain ke keadaan yang menyedihkan seperti itu. Komandan Iblis Ghost Condor memandang gunung tempat kelompok dari Deep Lightning Mountain berada. Pandangannya berhenti pada Sky Devouring Corpse di samping Lindong, sebelum dia tertawa dengan cara yang aneh. Aku ingat bahwa Deep Lightning Mountain dulunya adalah faksi bawahanmu, benar kan? Kenapa mereka malah mengabaikanmu sekarang? Panglima Iblis Naga Langit berwajah gelap, sementara niat membunuh terpancar di matanya. Lindong mengerutkan kening. Komandan Iblis Hantu Condor ini jelas akan senang jika terjadi pertarungan habis-habisan antara Komandan Iblis Naga Langit dan mereka. Dengan begitu, sebagian kekuatan tempur Aula Naga Darah akan terkuras habis. Ghost Condor, bocah itu bukan orang biasa. Kemungkinan besar kamu pun tidak akan bisa mendapatkan keuntungan apapun dalam pertarungan melawannya. Komandan Iblis Naga Langit terkekeh dan berkata. Benarkah begitu? Komandan Iblis Kondor Hantu tertawa. Dia melirik Lindong sambil tersenyum tipis dan menggelengkan kepalanya. Aku tidak punya dendam dengan mereka. Karena itu, tidak ada alasan bagiku untuk mencobanya. Naga Langit, provokasimu tidak ada gunanya. Dia jelas bukan orang bodoh. Dia bisa merasakan sensasi yang tidak biasa dari Sky Devouring Corpse yang berdiri di samping Lindong. Tentu saja, dia tidak akan membiarkan dirinya terlibat dalam masalah yang merepotkan seperti itu. Kalau tidak, dia akan berakhir dimanipulasi oleh Heaven Dragon Demon Commander. Komandan Iblis Naga Langit terkekeh. Dia tentu saja tidak menyangka bahwa Komandan Iblis Kondor Hantu akan cukup bodoh untuk menyerang. Oleh karena itu, yang bisa dia lakukan hanyalah menatap Lindong dengan mata dingin yang gelap sebelum dia berkata, aku akan membiarkan kalian semua melompat-lompat sedikit lebih lama. Setelah perbendaharaan barang ilahi ditutup, aku akan membuat kalian semua membayar harga atas tindakan kalian. Mata Little Flame menjadi lebih brutal setelah mendengar ini. Di sisi lain, berdiri di sampingnya, ekspresi Lindong tidak berubah. Sebaliknya, dia hanya tersenyum sambil menangkupkan kedua tangannya. Jika Komandan Iblis Naga Langit tertarik, Deep Lightning Mountain-ku akan bertarung denganmu sampai akhir. Lindong terus menunjukkan ketenangan tanpa ekspresi yang membuat orang menjadi marah. Setelah menyaksikan ini, Komandan Iblis Naga Langit tanpa sadar menghirup udara dalam-dalam sambil dengan keras menekan amarah yang bergolak di dalam hatinya. Diam-diam, dia bersumpah bahwa jika bukan karena dia sedikit waspada terhadap mayat pemakan langit yang berdiri di samping Lindong, dia pasti akan menyerangnya dengan kecepatan seperti kilat. Keterkejutan melintas di mata Komandan Iblis Hantu Condor dan Komandan Iblis Kera Emas. Lindong memang luar biasa. Bahkan Komandan Iblis Naga Langit yang biasanya sombong pun terpaksa menemui jalan buntu, sehingga tidak menyerang maupun mundur bukanlah pilihan yang baik. Namun, apakah dia benar-benar siap menerima amukan Komandan Iblis Naga Langit setelah perbendaharaan barang ilahi kuno ditutup? Melihat waktu, sepertinya gudang harta karun barang suci kuno akan segera dibuka. Komandan Iblis Kera Emas melirik bagian terdalam dari pegunungan barang suci dan berkata, hanya benda suci yang tertinggal dari zaman kuno, yang bisa membangkitkan minat dan keserakahan mereka.
Ekspresi gembira dan panas terpancar di matanya. 3 faksi besar yang paling mencolok perlahan muncul di langit. Mereka dengan angkuh menduduki tempat dengan pemandangan terbaik. Namun, tidak ada yang berani mengatakan apapun. Tubuh Lindong menjadi rileks setelah dia melihat suasana pertempuran yang menegangkan menghilang. Kakak, tampaknya kita sudah pasti menjadi musuh Panglima Iblis Naga Langit. Api kecil melirik ke arah di mana Aula Naga Darah berada dan berkata. Lindong mengangguk. Dia berkata dengan lembut, akan sangat kacau saat perbendaharaan dibuka. Perintahkan semua orang untuk berhati-hati. Kita akan menangani masalah selanjutnya saat waktunya tiba. Meskipun ahli tahap samsara itu kuat, kita berdua juga tidak lemah. Jika dia ingin bertarung, kita akan menemaninya. Dengan kekuatan bertarung Lindong saat ini, dia tidak takut pada siapapun di tahap kematian mendalam. Meskipun mustahil baginya untuk mengalahkan seorang ahli tahap samsara, pihak lain pasti akan pusing jika dia menjadi kejam dan bertarung dengan seluruh kekuatannya. Jika dia berani menyerang, aku akan memastikan dia menderita kerusakan serius bahkan dengan mengorbankan nyawaku. Little Flame mengangguk dengan keras. Wajahnya yang kasar menunjukkan niat membunuh. Berdiri di belakangnya, Chen Tong dan yang lainnya hanya bisa tertawa getir dan tak berdaya. Dengan 2 orang ganas ini yang bertanggung jawab, mereka menyadari bahwa mereka tidak punya waktu untuk bersantai. Dengan berakhirnya pertarungan antara Deep Lightning Mountain dan Blood Dragon Hall, suasana di Divine Item Mountain Rank tidak lagi tegang seperti sebelumnya. Segera setelah itu, berbagai suara terdengar lagi sebelum menyebar jauh ke kejauhan. Selama periode waktu berikutnya, semakin banyak individu dan faksi yang kuat mulai menyerbu. Keempat komandan iblis lainnya juga memimpin kontingen besar dan muncul. Namun, aura mereka jelas lebih rendah daripada 3 komandan iblis yang hebat. Mereka semua mempertahankan tingkat rasa hormat dan rasa takut tertentu terhadap ketiganya. Lagi pula, tidak semua orang memiliki nyali seperti Lindong dan Little Flame dan mereka tidak berani menantang ahli super tahap samsara. Lindong duduk di puncak gunung. Matanya melirik ke arah kumpulan orang berkulit hitam di seluruh gunung. Kedua matanya menyipit saat ia menatap bagian terdalam dari pegunungan. Setelah ia tiba di tempat ini, Lindong dapat merasakan bahwa aktivitas batu leluhur di tubuhnya menjadi semakin intens. Yan, Istana Ilahi Misterius itu hanya dapat memurnikan benda-benda suci dengan sendirinya, tetapi mengapa ada benda-benda suci yang diberi peringkat pada peringkat benda suci kuno di dalamnya? Lindong tiba-tiba bertanya dalam hatinya sambil menunggu. Dia teringat bahwa ketika perbendaharaan benda suci kuno dibuka sebelumnya, sebuah benda suci kuno peringkat 32 telah muncul. Banyak pemilik benda-benda suci kuno ini meninggal selama Perang Dunia saat itu. Tanpa pemilik, benda-benda suci itu akhirnya disimpan oleh Istana Ilahi Misterius. Lagi pula, dengan tetap berada di dalamnya, benda-benda suci ini akan dapat menerima perlindungan dan penguatan terbaik. Yan menjawab dengan suara samar. Istana Ilahi Misterius juga memiliki kesadaran, bahkan tahu cara mengumpulkan benda-benda suci yang tidak memiliki pemilik. Lindong sedikit terkejut. Istana Ilahi Misterius juga diciptakan secara pribadi oleh pemilikku. Tentu saja itu bukan benda biasa. Apa yang membuatmu begitu terkejut tentang fakta bahwa benda itu memiliki kesadaran? Yan berhenti sejenak. Namun, kecerdasannya belum mencapai levelku. Kamu dianggap sebagai iblis tua. Lindong mengerutkan bibirnya. Akan sangat merepotkan jika semua benda suci memiliki kecerdasan seperti Yan. Katakan padaku, berapa peluangku untuk mendapatkan Istana Ilahi Misterius? Lindong membelai dagunya. Istana Ilahi Misterius ini berada di peringkat ke-10 pada peringkat benda ilahi kuno dan tidak akan mudah untuk mendapatkannya. Kalau tidak, mustahil baginya untuk tetap di sini setelah bertahun-tahun. Hei, bahkan seorang individu di tahap samsara akan kesulitan untuk secara paksa menaklukkan Istana Ilahi Misterius. Kau punya cara, benar kan? Lindong berkedip dan tertawa. Kau adalah benda suci yang menduduki peringkat kedua di peringkat benda suci. Tenang saja, aku akan membantumu saat waktunya tiba. Suara malas Yan membuat Lindong menghela napas lega. Jika orang ini memilih untuk tidak melakukan apapun, Lindong benar-benar akan mengalami sakit kepala yang hebat. Benar sekali, kau berada di peringkat kedua dalam peringkat benda suci kuno. Apa yang berada di peringkat pertama?
Lindong tiba-tiba teringat sebuah pertanyaan yang selalu ingin ditanyakannya. Ia ragu sejenak sebelum menyuarakannya. Dia merasa Yan menjadi diam setelah pertanyaannya diajukan. Butuh waktu lama sebelum dia menjawab. Kamu tentu akan mengetahuinya di masa mendatang. Jawaban samar ini mengejutkan Lindong. Yang bisa dilakukannya hanyalah menggelengkan kepalanya tanpa daya. Dia merasa penasaran tentang hal itu di dalam hatinya. Dari sudut pandang tertentu, batu leluhur tampaknya tidak memiliki kekuatan tempur yang sangat mengerikan. Sebaliknya, itu seperti barang pendukung. Contohnya adalah bagaimana Yan dapat menyiapkan apa yang disebut penjara ilahi tanpa akhir, yang memungkinkan Lindong untuk mengendalikan energi mentalnya. Tentu saja, harus diakui bahwa benda pendukung ini relatif menakutkan. Bagaimanapun, terlepas dari seberapa kuat benda suci itu, tubuh seseorang pada akhirnya adalah hal yang paling dapat diandalkan. Lindong berhenti berbicara dengannya setelah Yan terdiam. Matanya menyipit saat ia melihat bagian terdalam gunung. Kemudian, kedua pupil matanya mengeras tiba-tiba. Ia bisa merasakan bahwa tanah itu sendiri sedikit bergetar. Semuanya, hati-hati, Lindong segera berteriak dengan suara berat setelah mendeteksi perubahan kecil ini. Pasukan pemakan harimau di sekitarnya juga menegangkan tubuh mereka saat ini. Little Flame juga berdiri. Wajahnya muram saat dia melihat ke arah gunung. Seruan keras tiba-tiba terdengar di seluruh area tak lama setelah gempa terjadi. Setelah itu, semua orang melihat cahaya keemasan melesat ke langit dari dalam pegunungan. Tanah bergetar hebat. Lindong melihat bahwa dua gunung yang jauh itu tampaknya telah bergerak bersamaan. Sementara itu, cahaya keemasan meletus dari tempat mereka bergeser. Cahaya keemasan saling bersilangan. Tak terhitung banyaknya orang tiba-tiba berdiri. Mata mereka tertuju pada cahaya keemasan itu. Akhirnya, mereka melihat sebuah aula yang sangat kuno perlahan-lahan merobek tanah dengan cara yang lambat dan mengejutkan, sebelum berdiri dengan gagah di tanah ini. Perbendaharaan benda suci akhirnya muncul.